Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin alladzina tasamu bi kitabillah wa sunnatul Muhammadiyah amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Tabligh dan Keparsian Kabupaten Pekalongan, dan ibu-ibu MTK cabang se-Kabupaten Pekalongan, serta hadirin yang kami hormati. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di suatu gedung yang cukup megah, di gedung dakwah Muhammadiyah cabang Talun, tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kami curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Mohon maaf ibu-ibu, saya duduk ya. Dari tadi semua berdiri. Kalau berdiri sana katanya lek kula mboten katok. Makanya saya duduk. Dan saya mohon maaf juga karena suara saya belum normal. 1 minggu yang lalu sama sekali tidak keluar suaranya. Ini alhamdulillah sudah bisa keluar suaranya. Ibu-ibu yang kami hormati, di sini terpampang peran Mubalighah Aisyah sebagai ujung tombak dakwah berkemajuan. Nah, sebelum saya sampai di situ, saya akan sedikit menengok kembali sejarah lahirnya Aisyah. Aisyah lahir dari semangat pengajian perempuan. Pada waktu itu tahun 1914 yang namanya pengajian Sopo Tresno. Ya, ada yang tahu tuh? Yang diinisiasi oleh Nyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, muncullah Aisyah pada tahun 1917, tepatnya 19 Mei tahun 1917, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 335 Masehi. Berarti umur kita sudah berapa tahun, Bu? Nah, hitungan kalender Masehi sudah 107. Kalau hitungan Hijriah 112, wis kiut-kiut, Bu. Tapi kita tambah semangat, tambah berkemajuan. Oleh sebab itu, organisasi Aisyah, gerakan Islam perempuan yang memiliki semangat tajdid atau pembaharuan. Salah satu kekuatan utama gerakan ini ada pada dakwahnya. Maka dakwahnya itu menjadikan ujung tombak daripada dakwah tersebut dalam Mubalighah Aisyah. Nah, kita masing-masing pribadi sebagai mubalighah, sebagai pimpinan, makanya kita harus menjadi ujung tombak. Artinya mubalighah adalah pihak pertama yang berhadapan langsung dengan jamaah-jamaah di ranting-ranting kita. Untuk menyampaikan apa, ibu-ibu? Menyampaikan ideologi serta menggerakkan roda organisasi di akar rumput yang paling bawah, yaitu ranting-ranting. Kemudian
kita sebagai Aisyah, sebagai mubalighot, di sini kita paling tidak harus tahu apa sih tugas dakwah mubalighot. Nah, dakwah secara sempit adalah mengundang atau mengajak, menginformasikan ajaran Islam kepada individu maupun masyarakat dengan harapan mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, arti dakwah secara sempit ini sering hanya menyangkut masalah-masalah doktrin dalam Islam seperti ibadah, akidah, dan sedikit tentang akhlak, sehingga akan membelenggu investasi Islam di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menengok kembali dakwah secara luas sering diidentikan dengan pembangunan atau membangun modernisasi untuk mengubah tata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, baik dalam memahami, mengamalkan agamanya maupun material kita sendiri. Meningkat perekonomiannya sebagai mubalighot harus dicontohkan di dalam jamaah-jamaah kita, termasuk status sosial, kesadaran politik. Kita sebagai mubalighot harus bisa menyampaikan tentang politik, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, maupun meningkatkan budaya dan peradabannya di masing-masing daerah kita semua. Nah, dakwah yang diartikan secara luas tidak memiliki batas material, luasnya tidak bertepi, dan memang ajaran Islam itu bersifat universal. Semua aspek kehidupan manusia merupakan lahan yang perlu mendapatkan sentuhan-sentuhan ajaran Islam secara integratif. Maka untuk sampai pada sentuhan integratif tersebut, dakwah perlu dilakukan secara terencana dengan baik, dengan melibatkan berbagai macam disiplin keilmuan dan memperoleh keprofesionalan. Jadi sebagai seorang mubalighot, ketika akan menyampaikan dakwah memang harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, supaya kita di dalam menyampaikan itu tidak mengalami kekeliruan, bisa menarik perhatian dengan model atau dengan metode-metode yang kira-kira bisa menarik para jamaah. Oleh sebab itu, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Ini suratnya Aisyah dan Muhammadiyah, ya Bu ya. Semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan dari mencegah kepada yang munkar mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka seorang mubalighot itu termasuk menyampaikan ilmu yang termasuk amal jariah. Nah, ayat tersebut merupakan ayat yang menganjurkan untuk melakukan dakwah secara terencana, termanage dengan rapi dan tertib. Dakwah yang termanage dengan baik insya Allah akan membawa hasil yang optimal, di mana fungsi kerisalahan dan kerahmatan dan dakwah itu sendiri akan tercapai sekaligus dengan baik. Ibu-ibu yang kami hormati, oleh karena itu di sini ada beberapa poin penting materi tentang peran mubalighot sebagai ujung tombak pengajian berkemajuan. Di antaranya mubalighot sebagai pembawa risalah dalam wasatiyah. Apa wasatiyah itu? Wasatiyah itu ada artinya moderat. Jadi mubaligh Aisyah tidak sekadar menyampaikan ceramah, tetapi membawa risalah Islam secara moderat
tengah-tengah berkemajuan dan pencerahan kepada masyarakat luas. Yang berikutnya, mubalighot harus berkemajuan, menyampaikan Islam berkemajuan, artinya menyampaikan Islam yang membebaskan perempuan dari keterbelengguan, kemiskinan, dan ketidaktahuan. Mungkin di tahun-tahun sekarang sudah tidak ada orang yang tidak bisa membaca. Tapi kadang-kadang seperti di daerah kami, Bu, di daerah saya, kesesiki banyak orang-orang yang masih buta huruf. Seusia saya itu masih buta huruf, Bu. Lah sekolah paling kelas 1 dicotok gurune, wah wong tuane ora elo serasa sekolah. Akhirnya metu, nek bahasane nggoku medhot. Sekolahnya medhot lah, priye wong digawene ditutuki gurune sungkan. Nah, orang tuanya tidak boleh. Nah, padahal kita itu harus cerdas, Ibu-ibu. Maka kita harus menyampaikan dakwah dengan sejuk, memberikan solusi atas masalah atau masalah umat, bukan justru kita menambah perpecahan antara satu yang dengan yang lain. Jadi mendamaikan, kalau bisa mendamaikan. Ojo malah bumboni. Biasanya bumboni, ibuku senengnya bumboni. Kene nambahi micin, nambahi moto, nambahi uyah, nambahi macam-macam, akhirnya tambah enak uget. Nah, maka kita tugasnya untuk mengatasi solusi atau menyatukan orang-orang yang sedang bercerai-berai. Kemudian sebagai ujung tombak pengajian dan dakwah kultural, pengajian adalah roh dari ranting dan cabang Aisyah, dan mubalighot bertugas untuk menggerakkan pengajian-pengajian di ranting-ranting, menghidupkan pengajian di tingkat terbawah, yaitu ranting-ranting yang ada di desa-desa, terutama di daerah-daerah terpencil, Bu. Di daerah-daerah terpencil seperti Kesesi, niku terpencil, nek udan sungkan mangkat, syukur jegok ngomah ngeruwel. Tetapi alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal berapa Mbak Ida? 17 kok Mbak yo? 17, sepanjang jalan dari mulai wilayah Siwalan sampai ke Sumut itu banjir semua, Bu. Sampai di daerah Tunjung Sari, rumahnya Bu Lurah itu Bu Lurahnya hari ini rawuh, kemasukan banjir, tapi semangat. Nah, dari itulah kita monggo semangat untuk mendakwahkan walaupun satu ayat untuk menyemangati anggota-anggota kita yang ada di ranting-ranting terpencil. Nah, sampai di rumah saya akhirnya tidak keluar suara Bu Lurah. Bengi-bengi ngelilir jam 11:30, loh lah kok nyong reso dongeng. Nyong undang-undang anakku, lop-lop kok orang metu suarane. Esok-esok padahal kumpulan nang Randu Kuning. Nyong yang jegegek tok yang goblok, Bu. Dari Mbak Nani udah kok orang metu suarane. Alhamdulillah hari ini sudah bisa suara, termasuk niki dibantu dengan pengeras suara. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua kita sebagai mubalighot jangan bosan-bosan ibu-ibu ya, menjadi mubalighot itu senang. Mulai ana sing kondo kayak gitu. Kayak wong do ngisi pengajian do seneng loh. Gawene apa plesir. Nah nyatane bendina utrifu plesir, Bu. Senin plesir ring daerah Kajen, Setu plesir ring daerah Sragi, dina Ahad ring Sumuk, terus dinten apa maneh ring Ndoro. Plesir isinya plesir. Nah, plesirnya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan dengan kita sebagai ujung tombak pengajian bisa menyampaikan, mengarahkan ranting-ranting, menghidupkan pengajian di tingkat bawah agar pendekatan kultural berdakwah dengan bahasa yang mudah
dimengerti oleh para jamaah. Bahasanya orang usah muluk-muluk. Kalau nek nyampaikan itu rasa muluk-muluk, itu bahasa kesesi. Bahasa kesesi, jadi mudah dipahami oleh orang-orang. Sebab pengajian Aisyah di desa-desa itu jipeng, ngaji kuping, bungen tua, lebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Nah, biasanya seperti itu. Kalau sanjang, orang apa-apa ibu-ibu kok ora pak ujian. Sing penting jenengan datang rawuh ke majelis pengajian, majelis ilmu, mendengarkan ya kena, merem ya kena, wis oleh pahala. Nah, itu Bu, enaknya di dalam Aisyah. Kemudian dakwah harus melalui bilhal dan bilisan. Tidak hanya ceramah totok ngopot itu tidak, tetapi juga dengan tindakan yang nyata. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Halimah, pendampingan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, ya, dan advokasi sosial di dalam masyarakat kita semua. Jadi mau ngopot totok, tapi ditunjukkan. Oh, kok anggotanya ada yang terkena musibah sampai dari Mubalighot. Maka Mubalighot juga punya tantangan, Bu. Tantangan dakwah di era modern. Sekarang bukan modern lagi. Sekarang zamannya zaman global. Sebagai ujung tombak Mubalighot menghadapi tantangan yang kompleks saat ini, antara lain arus globalisasi, melawan dampak negatif budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kita anut. Kemudian paham radikal yang membentengi jamaah dengan akidah yang lurus sesuai dengan paham Muhammadiyah. Maka dari itu kita sebagai warga Aisyah, warga Muhammadiyah, isu kontemporer, menjawab tantangan terkait isu jilbab. Jilbab ini kadang-kadang ada yang mempermasalahkan, Bu. Bagaimana kita sebagai Mubalighot Aisyah di dalam mengenakan jilbab. Ono Mubalighot Aisyah nek nganggo jilbab ditarik ring mburi gurune ditekek, Bu. Supaya apa? Perhiasannya kelihatan. Ada. Saya tolong sebagai Mubalighot Aisyah ketika mengenakan jilbab itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dijulurkan supaya menutup badan, terutama anggota badan kita yang di depan, ya. Dan ojo pating pendosol. Apa maneh kaya kula sing wong lemu, lah pating pecotot orang genah. Kemudian karakter Mubalighot yang ideal antara lain harus berilmu, memiliki ilmu pemahaman agama yang dalam dan tajdid dalam pemikiran. Kemudian harus istiqomah, teguh dalam menyampaikan ajaran Islam meskipun banyak rintangan termasuk kita. Udan kok ya mangkat ya, gune udan barat padahal. Kinyong mangkat pora, nyong bel Mas Wandi mangkat pora ki. Ya mangkat Rabu, wong wis dinteni jamaah. Makanya kita harus bertanggung jawab. Kemudian harus berwawasan lingkungan. Dakwah juga menjaga bumi dan lingkungan sekitar kita, termasuk supaya jangan banjir, bagaimana kita membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, akhirnya terjadi banjir yang akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu, sebagai Mubalighot Aisyah, kita harus melaksanakan informasi sosial yang lengkap di tengah-tengah perubahan yang sangat cepat karena perkembangan teknologi informasi yang telah masuk dalam kehidupan keluarga muslim di lingkungan kita. Dan masyarakat Indonesia pada umumnya dibutuhkan figur dan profil Mubalighot yang berkualitas. Karena itu, sesungguhnya Mubalighot merupakan ujung tombak dalam melakukan transformasi sosial serta membentengi dari pengaruh budaya dan yang tidak Islami. Itu tugas sebagai Mubalighot. Nah, secara ideal Mubalighot Aisyah memiliki
seperangkat nilai yang melekat dalam dirinya, yang teraktualisasikan dalam sikap, dalam perilaku, dan pemikiran antara lain sebagai berikut. Di sini termasuk ada 9 ciri-ciri mubalighot yang ideal. Yang pertama, memiliki pemahaman yang integratif tentang ajaran Islam yang termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan pemahaman itu harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sebagai mubalighot kita harus sering-sering sekali membaca, apalagi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua MTK, kita sudah membeli buku satu paket, ada berapa buku itu Bu, itu harus dibaca, itu penyampaian masalah makalah untuk kita mengisi pengajian. Kemudian harus memiliki keteguhan iman dan kekokohan akidah yang murni. Ojo mincela-mincele. Udan tak ndadekke manten ben aja udan, ngono sih cacak takoke nggon Mbah Adem. Nah, itu sudah bukan Aisyah murni, Bu. Ya. Kemudian harus memiliki keikhlasan dalam menyampaikan kebenaran. Kita berangkat dakwah harus ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berperilaku kesehariannya mencerminkan nilai-nilai akhlakul karimah yang dapat dijadikan suatu contoh uswah hasanah di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kelima, memiliki pengetahuan yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu, antara lain ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu filsafat, ilmu hukum, ilmu teknologi, dan lain sebagainya. Seorang mubalighot harus sering-sering membaca buku yang bermanfaat, sehingga tidak monoton untuk menyampaikan tentang agama. Kemudian memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan percepatan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat, bangsa, dan negara. Nah, contohnya saat ini, Bu, seorang mubalighot harus bisa menjadi contoh ketika di daerah kita ada yang terkena musibah banjir. Ini nomor 1 biasanya Ibu-ibu Aisyah nomor 1 gawe contoh bunteli napa makanan, pakaian pantas pakai, apa saja diberikan. Kemudian harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan secara bijaksana dengan kesabaran dan ketabahan ketika kita menghadapi ujian atau cobaan. Yang kedelapan, mubalighot harus mampu memotivasi objek dakwah menjadi yang lebih baik, sehingga memahami tentang Aisyah dan Muhammadiyah. Sebagai mubalighot Aisyah, kok ditakoki pimpinan pusat Muhammadiyah itu sapa sih, Bu? Ora arti. Nah, ini isen-isen itu, Bu, harus tahu kapan lahirnya Muhammadiyah, kapan lahirnya Aisyah, itu harus paham. Urut-urutan ketua dari pertama dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang kita harus pelajari. Oleh karena itu, seorang mubalighot Aisyah seyogianya dapat menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat secara cepat dan menyejukkan. Maka pemilihan materi, pendekatan, dan metode yang sesuai akan menjadikan Islam menarik untuk dipelajari, menyenangkan untuk diamalkan, menyejukkan untuk dipedomani, dan bersemangat untuk didakwahkan. Kita harus memilih judul yang baik. Kira-kira ketika menyampaikan materi itu orang tertarik. Itu harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian menyampaikan apa yang kita amalkan. Kemudian menyejukkan untuk kita pedomani dan bersemangat untuk didakwahkan. Oleh karena itu,
Sampai pada hasil rumusan tersebut secara real perlu proses pendidikan. Maka diadakan pelatihan atau pengkaderan yang terencana dan sistematik yang tadi sudah dijadwalkan oleh Ibu Ketua MTK. Jadi bagi cabang yang belum mengadakan pengkaderan atau pelatihan mubalighat akan digabungkan antara cabang yang satu dengan cabang yang lain untuk meringankan dan kita mencapai target. Oleh sebab itu, dengan betul-betul kita akan mewujudkan mubalighat sesuai yang kita harapkan, menjadi mubalighat yang handal. Ibu-ibu yang kami hormati, mubalighat Aisyah yang berkemajuan diharapkan seorang mubalighat yang handal menyampaikan ajaran Islam dan menjawab persoalan keumatan dan kebangsaan yang sedang dihadapi saat ini. Jangan sampai ada mubalighat, ada jamaah yang bertanya, lingak-linguk orang bisa jawab. Karena pernah ada, Bu. Seorang mubalighat diminta untuk memimpin doa orang yang meninggal dunia. Dimintai berdoa, Bu tolong, ini ada jamaah yang meninggal dunia, Bu. Tolong didoakan. Orang iso. Kan isen-isen ke. Mubalighat nanti kayak Aisyah. Ada. Tahun berapa itu? Sebelum tahun 2000 katoke. Ada. Makanya kita harus mengadakan pelatihan mubalighat secara terorganisir. Nah, seorang mubalighat yang memakai tolak ukur keberhasilan dakwah dari segi perubahan yang diciptakan. Seorang mubalighat yang tidak mudah putus asa. Ojo sithik-sithik nesu. Ojo sithik-sithik ojo nesunan. Nek nyong biyen nesunan, tapi barang wis nang pekajangan melu dadi mubalighat ora nesunan. Pak ora diomong ya Pak ora. Jari simbahku kan biyen bati-bati dosane kalau itu. Jangan putus asa sebagai seorang mubalighat, selalu bersifat optimis, disertai keikhlasan dan kerja keras, semangat yang sungguh-sungguh. Kita niati berjihad, Bu. Berjihad itu kita bersungguh-sungguh hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai mubalighat Aisyah seperti yang dirumuskan tersebut harus diletakkan secara tepat di atas nilai-nilai keindonesiaan dan keaisyahan. Artinya, kepribadian Indonesia, kepribadian Aisyah harus secara menyatu dan melekat pada diri mubalighat Aisyah di Kabupaten Pekalongan. Demikianlah rumusan-rumusan mubalighat Aisyah yang berkemajuan diharapkan dapat diimplementasikan pada setiap mubalighat Aisyah, sehingga gerakan dakwah Aisyah akan mewarnai corak perubahan antara sosial, yaitu perubahan sosial di Indonesia, khususnya di Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Pekalongan pada khususnya, dan terwujud masyarakat utama yang diridhai Allah sesuai dengan diciptakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul yang makbulah. Maka dari itu saya mengharap pada diri saya sendiri menjadi mubalighat, menyampaikan, judulnya tabligh majelis tabligh dan ketarjian. Tabligh itu artinya menyampaikan, kita dengan ikhlas lillahi ta'ala mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan membalas kepada kita dengan kemudahan-kemudahan. Kalau toh tidak kepada diri kita, mungkin kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Dengan amalan-amalan tersebut Allah meridhoi langkah-langkah kita menjadi Aisyah yang tulen, Aisyah yang sebenar-benarnya. Jadi Aisyah sing minded, Bu. Aisyah minded ki apa nek bahasane kajangan? Aisyah sing tulen. Ono udan, ono angin kok ora goyah. Nah, insyaallah sekarang alhamdulillah khususnya di Pekajangan sudah muncul mubalighat yang baru, mubalighat yang muda-muda. Termasuk saya itu
golong mubalighat yang tua, yang muda-muda seperti Mbak Ana, Mbak Anita, itu muda-muda. Mudah-mudahan nanti bisa meneruskan langkah-langkah kita sebagai mubalighat yang berkemajuan di khususnya Kabupaten Pekalongan. Demikian ibu-ibu dari saya, sedikit mudah-mudahan ada pencerahan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya suara saya tidak bisa ditangkap dengan enak ya Bu, karena apa? Masih kresek-kresek. Makanya saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan kita akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.